was wretch, I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the breach was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your side. So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build here inside. And there at the cross, you paid the debt I owe, broke my chains, freed my soul for the first time at home. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. I'll be from the darkness into glorious light. You took my place, laid inside my tomb of sin. You were very for 3 days, but then you walk out again. Now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lord. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. There is nothing stronger than the one-walking power of the blood. The blood that comes on and on. We are as one body through the blood. The blood. There's nothing stronger than the wonder-working power of the blood. The blood. We are ransomed by the blood through the blood. The blood. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Brought me from the darkness into glorious light. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bukti kasih-Mu Tuhan, Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal untuk menyelamatkan saya dan menyelamatkan Anda. Terima kasih Tuhan untuk penebusan-Mu yang sangat mulia Tuhan, yang membebaskan kami Tuhan Yesus, yang menyembuhkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. I hear the Savior say,
Thy strength indeed is more. Child of weakness, watch and pray. Find in me thine only good. Jesus paid it all to Him I owe. Sin had left a crimson stain, He washed it white as snow. Oh Jesus, Lord, now indeed I find Thy power and Thine alone came and changed the leper's spots, and it melt the heart of stone. Come on. Jesus paid it all to Him I owe. Sin had left the crimson stain, He washed it white as snow. Dia yang tidak menyayangkan anaknya, yang menyerahkannya bagi kita semua. Segala kutuknya seharusnya kita terima sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. And when before the throne I stand in Him complete, Jesus died my soul to save. My lips shall still be free. Come on, sing. Jesus paid it all to Him I owe. Sin had left the crimson stain, He washed it white as snow. Jesus paid it all to Him I owe. Sin had left the crimson stain, He washed it white as snow. He washed it white as snow. He washed it white as snow. Terima kasih Tuhan. Kemenangan dan kebebasan kami bukan karena kemampuan kami Tuhan, tapi hasil kasih karunia Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Oh, praise the one who paid my debt, raised His life up from the dead. Oh, praise the one who paid my debt, raised His life up from the dead.
Him I owe. Sin had left the crimson stain. He washed it white as snow. Sing it again. Jesus paid it all to Him I owe. Sin had left the crimson stain. He washed me white as snow. Ibadah yang keempat hari ini adalah khusus sebagai ibadah worship night. Saudara datang ke tempat ini, saudara mau menyembah Tuhan. Jadi sepanjang ibadah ini, saudara hanya menyembah Tuhan. Dan saya mau saudara mengerti sebelum kita masuk ke dalam penyembahan yang lebih lagi. Saya mau saudara mengerti bahwa worship itu adalah respon. Itu sebabnya untuk bisa mengerti worship adalah respon. Saya mengajak saudara untuk melihat kata worship yang pertama kali muncul dalam Alkitab. Kalau saudara ikut ibadah 1, 2, 3, tadi saudara sudah mendengar. Kata worship muncul pertama kali dalam Alkitab, dalam peristiwa ketika Allah menguji imannya Abraham. Allah berkata kepada Abraham, ambillah anakmu yang tunggal, yang paling kau kasihi, persembahkan dia di tempat yang akan aku tunjukkan kepadamu. Kemudian Abraham keesokan harinya, pagi-pagi betul, dia membawa anaknya, dia membawa kedua bujangnya, pergi ke tempat yang Tuhan tunjukkan untuk mempersembahkan anaknya. Dan ketika dia tiba di tempat itu, sebelum dia naik ke atas bukit yang Tuhan tunjukkan, Abraham berkata begini sama kedua bujangnya. Kata Abraham kepada kedua bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami, aku dan anakku akan sembahyang. Sesudah itu, kami, aku dan Ishak akan kembali kepadamu. Jadi sesungguhnya apa yang Abraham katakan kepada bujangnya ini merupakan perkataan yang profetik. Mungkin dia tidak menyadari, karena yang sesungguhnya dia lakukan, dia pergi ke tempat itu adalah untuk mempersembahkan Ishak. Kalau dia naik ke atas, dia persembahkan Ishak, Ishak mati, dia turun seorang diri. Tapi ini perkataan yang profetik. Aku akan pergi ke sana, aku akan sembahyang, dan sesudah itu aku bersama anakku akan kembali kepadamu. Kata sembahyang di sini dalam Alkitab versi New King James itu terjemahannya worship, syakah, yang artinya apa? To bow down before God in worship, sujud menyembah di hadapan Tuhan. Aku akan pergi ke atas, aku akan sujud menyembah di hadapan Tuhan. Dan setelah itu, aku bersama Ishak akan kembali kepadamu. Ini kata worship yang pertama kali muncul dalam Alkitab. Kemudian saudara bisa melihat gambaran tentang betapa Bapa tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang memberikannya kepada kita semua. Kemudian Abraham membawa Ishak naik ke atas bukit. Alkitab menceritakan Abraham memakaikan Ishak kayu bakar di pundaknya, dan keduanya naik ke atas bukit. Ini merupakan gambaran tentang Bapa yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang memberikannya kepada kita semua. Yesus naik ke atas Golgota, bukit Kalvari. Bukit yang sama di mana Abraham mau mempersembahkan Ishak. Karena Golgota, Kalvari adalah bagian yang tertinggi dari Bukit Moria.
yang Tuhan perintahkan kepada Abraham untuk membawa Ishak persembahkan di sana. Jadi Ishak naik membawa kayu bakar di pundaknya. Ini merupakan gambaran tentang Yesus yang naik ke atas bukit Kalvari memikul kayu salib. Keduanya naik, setibanya di atas, Abraham ketika siap mempersembahkan Ishak, Ishak bertanya kepada Abraham, "Bapak, di sini sudah ada api, di sini sudah ada kayu. Di mana korban bakarannya? Di mana anak dombanya?" Dan Abraham berkata, "Tuhan yang akan menyediakan bagi kita. Tuhan yang akan menyediakan anak dombanya bagi kita." Singkat cerita, waktu Abraham ingin mempersembahkan Ishak, malaikat Tuhan menampakkan diri dan berkata kepada Abraham, "Abraham, Abraham, jangan kau apa-apakan anak ini. Sebab sekarang aku tahu engkau takut akan Tuhan. Dan aku tahu karena engkau tidak menyayangkan anakmu sendiri, tetapi yang menyerahkannya." Amin. Kemudian apa yang terjadi? Singkat cerita, Abraham menoleh dan melihat ke belakang. Ayat berikutnya, Abraham menoleh dan melihat seekor anak domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam semak belukar. Bukan badannya yang tersangkut semak belukar, tapi tanduknya yang tersangkut semak belukar. Ini merupakan gambaran tentang Yesus yang memakai mahkota duri. Belukar, ada duri di sana. Dan bukan badannya yang tersangkut. Karena kalau badannya tersangkut, badannya akan luka. Ada cacat, ada celah di sana. Ini menggambarkan anak domba Allah yang tidak bercacat, tidak bercelah, sebagai korban pengganti buat saudara, buat saya. Dia mengambil anak domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban pengganti bakaran. Sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Abraham melihat semuanya ini. Saudara tahu apa yang sesungguhnya Abraham lihat? Yesus berkata begini, "Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersukacita." Ia melihat harinya Tuhan. Dia melihat hari di mana Bapa tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua sebagai korban pengganti. Dan ketika Abraham melihat, Abraham bersukacita. Lalu dia mengambil anak domba itu. Dia mengorbankannya sebagai korban pengganti, korban bakaran pengganti anaknya. Kemudian dia bersukacita. Seperti yang dia katakan, "Aku pergi ke atas." Seharusnya mempersembahkan Ishak, tapi aku pergi ke atas karena aku mau sembahyang, sakah. Saya mau sujud menyembah di hadapan Tuhan. Bow down in worship before God. Worship adalah respon di mana dia melihat hari di mana Bapa tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua sebagai korban pengganti. Itu kata worship yang pertama kali muncul. Hari ini saudara sudah melihat. Saya sudah mengajak saudara untuk melihat. Bapa tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua sebagai korban pengganti. Seharusnya saudara yang tergantung di sana. Seharusnya saudara yang dihancurkan, diremukkan di sana. Seharusnya kamu yang menjadi terkutuk di sana. Seharusnya saudara yang diludahin, dipermalukan, ditelanjangin. Apakah dia layak menerima semuanya ini? Tidak. Kenapa Allah mengizinkan, membiarkan anak yang paling dia sayang diperlakukan demikian? Ditelanjangi, dipermalukan, diludahi, diolok-olok, ditarik janggutnya, menjadi terkutuk. Apakah Yesus layak menerima semuanya ini? Ludah, hinaan, olok-olok. Apakah dia layak menerima semuanya ini? No, dia tidak berdosa. Di dalam dia tidak ada dosa. Dia tidak mengenal dosa. Jadi waktu Yesus dipermalukan, sesungguhnya
Dia sedang menanggung semua rasa malumu. Amen. Dia sedang menanggung semuanya yang menjadi bagian kamu. Dia korban pengganti. Dan saya punya kabar baik buat saudara. Hari ini kamu melihat kebaikan Tuhan. Dan responmu adalah worship. Kamu melihat kebaikan Tuhan. Ada korban pengganti di sana. Ada divine exchange di sana. Seharusnya kamu yang mengalami semuanya itu. Tapi Yesus menggantikan saudara. Dia mengalami semuanya itu. Ada warisan di sana. Dan terima warisan ini dengan iman. Amin. Yesaya pasal 50 ayat ke-6. Sebagai ganti, Yesus korban pengganti buat saudara, buat saya. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat. Sebagai ganti kamu mendapat malu 2 kali lipat. Saya sudah menjelaskan kenapa rasa malu muncul. Boshet, painful sensation from consciousness of guilt. Rasa malu muncul ketika saudara memiliki kesadaran bersalah. Sebagai ganti, kamu mendapat malu 2 kali lipat. Saudara bisa lihat sekarang, kalau orang melakukan hal yang salah, bagaimana orang-orang itu sekarang, pada zaman sekarang, dipermalukan. Di sosial media, kamu bisa melihat bagaimana dia dipermalukan. Betul-betul dipermalukan. Semuanya dipermalukan. Semua segi hidupnya dipermalukan. Kehilangan pekerjaan, kehilangan muka, kehilangan segala-galanya. Tapi saya punya kabar baik buat saudara. Yesus sudah menggantikan posisimu. Sebagai ganti, kalau saudara berbuat salah, berbuat dosa, seharusnya kamu dipermalukan. Tapi sebagai ganti, bahwa kamu seharusnya mendapat malu 2 kali lipat. Sebagai ganti, noda dan ludah. Ada begitu banyak orang yang melakukan kesalahan, mereka seperti dinodai, diludahi, cacian, makian, itu ludah. Kalau ngomong itu gak kira-kira semuanya. Tapi sebagai ganti, dia sudah menerima semua noda, dia sudah menerima semua ludah, cacian yang menjadi bagianmu. Dia sudah gantikan posisimu. Dan sebagai gantinya hari ini, kamu menerima warisan 2 kali lipat. Apapun yang pernah hilang, apakah itu jabatan, apakah itu apapun. Waktu kamu berbuat salah, kamu mendapat malu, kamu dipermalukan, dikeluarin, difitnah, apapun. Hari ini kamu mendapat warisan 2 kali lipat. Dan hari ini kamu mendapat sukacita. Seperti Abraham melihat hari di mana Bapa tidak menyayangkan anak sendiri, tapi yang menyerahkannya, dia bersukacita. Hari ini kamu melihat Bapa yang tidak menyayangkan anaknya, tapi menyerahkannya bagi kita semua. Dan saya berdoa, sukacita yang kamu alami hari ini bukan hanya menjadi sukacita sesaat, tapi menjadi sukacita abadi. Seperti Abraham melihat harinya Tuhan, hari di mana Bapa tidak menyayangkan anaknya, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Dia sembayang, Sakah, aku pergi ke atas. Ini profetik yang dia tahu, dia pergi ke atas, dia mau bunuh Ishak. Dan sesudah itu, aku turun sendiri. Tapi dia tidak, aku pergi ke atas, aku sembahyang, aku mau menyembah Tuhan. Karena aku melihat kebaikan Tuhan. Dan aku turun bersama Ishak kepada kamu. Worship adalah respon karena kebaikan Tuhan. Dan hari ini kamu sudah melihat kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Kebaikan demi kebaikan. Karena dia sudah menjadi korban pengganti. Dia terima semua yang buruk yang harusnya menjadi bagian kamu. Supaya hari ini kamu menerima semua yang baik 2 kali lipat. Dan sukacita abadi. Berikan kemuliaan dan meriah bagi nama Yesus. Kita siapkan hati kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita mau melihat Bapa yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang memberikannya kepada kita semua. Tergantung di atas kayu salib. Kita memberitakan kematian Tuhan. Karena firman-Mu yang mengatakan setiap kali kami makan roti ini, minum dari cawan ini, kami memberitakan kematian-Mu Tuhan. Kami ingin memberitakan kematian-Mu. Kami ingin melihat saat di mana Bapa tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang memberikannya bagi kami semua. Kita angkat roti ini. Dan kita ucapkan bersama-sama. Betapa kami bersyukur
untuk tubuhmu yang dihancurkan, diremukan di atas kayu salib. Engkau begitu hancur-hancuran, sesungguhnya engkau sedang menanggung semua penyakit dan penderitaan kami. Karena engkau sudah menanggung semua penyakit penderitaan kami, artinya hari ini tidak boleh ada satupun penyakit penderitaan dalam tubuhku. Oleh bilur-bilurmu, semua penyakit dan penderitaan disembuhkan. Hari ini aku terima hidup yang lebih sehat, tubuh yang lebih kuat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan ini dan kita ucapkan bersama-sama. Betapa kami bersyukur buat darahmu yang tercurah di atas kayu salib sebagai materai dari suatu perjanjian yang baru, yang kekal, yang memberikan pengampunan atas semua dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami. Darahmu tercurah di atas kayu salib, menguduskan, membenarkan kami di hadapanmu satu kali untuk selama-lamanya. Karena kami sudah dikuduskan, dibenarkan oleh darahmu, kami dilayakkan untuk menerima semua berkat warisan orang benar dan orang-orang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudaraku sekalian, berikan tepuk tangan luar biasa bagi Allah kita yang luar biasa. Thank you, Jesus. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. Found I know nothing but the blood of Jesus. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Darah Yesus, aku pulih dan sembuh. Katakan, oh darah Tuhanku, ya sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Katakan, oh darah Tuhanku, oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Darah Tuhanku, sumber. Kau yang basuh kami Tuhan dengan darah-Mu Tuhan. Sucilah hidupku. Katakan, hanya oleh darah Yesus. There is power. There is power, power, wonder-working power
in the blood of the Lamb. Sing, there is power, there is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Come on, church, sing it out. There is power and power, wonder-working power in the blood of the Lamb, of the Lamb. There is power and power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Kami nyatakan ada kuasa, ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Rumah Tuhan nyatakan ada kuasa, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Haleluya. Ada kuasa, kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Oh, ada kuasa, ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. We praise you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, thank you, Jesus. Saudaraku, Alkitab berkata, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Dan Yesus sebagai satu-satunya korban yang sempurna sudah mencurahkan darahnya di kayu salib untuk saya dan saudara. Sehingga satu kali untuk selama-lamanya kita sudah dibenarkan umat Tuhan. Dosa sudah ada di belakang kita, amin. Tidak ada lagi penghukuman dalam hidup kita selama-lamanya. Kalau saudara percaya hal ini, mari nyatakan bersama saya. Sekali lagi pujian ini, saudaraku. Ada kuasa dalam darahnya, darah Oh, dari hatimu yang mengasihi Yesus, engkau percaya kuasa Dia hadir di tempat ini. Yes. Dalam darahnya, darah anak domba Allah. Really wanna worship you, my Lord. You have won my heart and I am yours. Forever and ever I will love you. You are the only one who died for me, gave your life to set me free. So I lift my voice to you in adoration. I really want to worship you, my Lord. You have won my heart and I am yours. Forever and ever I will love you. You are the only one who died for me, gave your life to set me free. So I lift my voice to you in adoration. Bagimu segala pujian. You laid aside your majesty, gave up everything for me, suffered at the hands of those you have created. You took all my guilt and shame,
when you died and rose again. Now today you reign in heaven and earth exalted. I really want to worship you, my Lord. You have won my heart and I am yours forever and ever. I will love you. You are the only one who died for me, gave your life to set me free. So I lift my voice to you in adoration. Oh, you laid aside your majesty, give up everything for me, suffer at the hands of those you have created. You took all my guilt and shame when you died and rose again. Now today you reign in heaven and earth exalted. I really want to worship you, my Lord. You have won my heart and I am yours forever and ever. I will love you. You are the only one who died for me, gave your life to set me free. So I lift my voice to you in adoration. I really want to worship you, my Lord. You have won my heart and I am yours forever and ever. I will love you. You are the only one who died for me, gave your life to set me free. So I lift my voice to you in adoration. I really want to worship you, my Lord. You have won my heart and I am yours forever and ever. I will love you. You are the only one who died for me, gave your life to set me free. So I lift my voice to you in adoration. I really want to worship you, my Lord. You have won my heart and I am yours forever and ever. I will love you. You are the only one who died for me, gave your life to set me free. So I lift my voice to you in adoration. Oh, thank you, Jesus. You are worthy for praise. Heaven and earth exalt you. Bersyukur Engkau Tuhan menebus kami dari lubang kubur, memahkotai kami dengan kemuliaan dan hormat-Mu Tuhan, sehingga kami beroleh semua kebaikan-Mu Yesus. We worship you, Jesus. Thank you for your love. Really wanna worship you, my Lord. You have won my heart and I am yours forever and ever. I will love you. You are the only one who died for me, gave your life to set me free. So
in adoration. Really want to worship you, my Lord. You have won my heart and I am yours forever and ever. I will love you. You are the only one who died for me, gave your life to set me free. So I lift my voice to you in adoration. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me. Segenap hati bersama-sama sambil angkat kedua tangan kita. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me. Above all, like a rose trampled on the ground, you took the fall and thought of me above all. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang kekal bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di kayu salib Yesus. Yang membebaskan kami Tuhan. Memulihkan hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sama-sama katakan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup ke kami Bapa. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Oh.
sanggup Yesus, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Yang percaya sama-sama katakan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Terima kasih Yesus, Kau berikan hidup yang baru. Oh, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Kaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Kaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup sembuhkanku. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Oh, jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Sama angkat tanganmu.
di dalam Yesus Kristus. Seperti dikatakan dalam Mazmur 103 ayat 12. Sejauh timur dari barat, demikian juga dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau bersyukur Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Karya keselamatanmu di atas kayu salib benar-benar sangat berharga Tuhan. Engkau telah layakkan kami satu kali untuk selama-lamanya. Thank you Jesus. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Ku berterima kasih. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Katakan sekali lagi, sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosa. Thank you Jesus. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan Tuhan semua kesalahan kami. We want to worship you Lord. Thank you Jesus. Dengan segenap hati yang percaya kita sama-sama katakan, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina
yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Bapak, kalau kami boleh ada di tempat ini sore hari ini adalah kesempatan yang baik untuk kami boleh menyembah-Mu, memuji Engkau, merenungkan betapa besar kasih setia-Mu, kasih sayang-Mu yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Kami mau bersyukur Tuhan, kami naikkan ucapan syukur lewat nyanyian pujian kami. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau sempurna bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mukjizat-Mu ku alami sekarang ini. Kami terima segala yang baik Tuhan. Yesus, Engkau
kami bawa syukur kami bagi anak domba Allah, Yesus Tuhan. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, kekuatan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Salibmu Tuhan. Thank you Jesus. Kau yang dimuliakan di tempat ini Tuhan. Thank you Lord. We worship you Jesus. Mari bersama-sama umat Tuhan yang percaya katakan, kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau hapus dosaku. Katakan kasih Tuhan, kasih Tuhan, amin. Sungguh mulia, Dia tulus dan sempurna, tulus dan amin. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau hapus dosaku. Yesus ditinggikan di atas pujian. Amin. Dari dalam hati kami Tuhan, Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. mari berikan tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Kasih Tuhan Dia tak bersyarat umat Tuhan, bersyarat, tak seperti cintanya ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. dari hati kami Tuhan, Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima
Yohanes ayat 4 ayat 23 berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kita bersyukur pada Tuhan bahwa karunia Tuhanlah yang membuat kita ada di tempat ini. Dan hanya orang yang dibenarkan karena iman yang boleh naik ke gunung Tuhan dan menyampaikan ucapan syukur dalam penyembahan dalam roh dan kebenaran. Seperti yang tadi juga disinggung Pastor Ivan dalam Kejadian 22 ayat 5. Kalau kita lihat sejenak di situ dia bilang bahwa kedua bujangnya itu harus tinggal di bawah. Dua bujang ini berbicara tentang hukum Taurat dan para nabi. Mereka tidak boleh naik ke atas karena urusan keselamatan hanya urusan pribadi Bapa dan Anak. Sehingga tidak ada satu orang pun yang boleh merasa benar dan dia harus mengerjakan karya keselamatan. Itu hanya urusan Bapa dan Anak. Keledai berbicara tentang ketidaktahiran. Sehingga apapun perbuatan baik kita semuanya sama seperti kain kotor. Dan hari ini Abraham mewakili orang yang dibenarkan karena iman. Yang boleh naik ke gunung Tuhan. Dan mengucap syukur dalam sebuah penyembahan. Dan hari ini kita juga memperoleh hal yang sama. Supaya apapun yang terjadi dengan kita, kita tidak pernah ragu dan takut lagi. Karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Dia sendiri yang berjanji bahwa kami akan kembali. Suatu penyataan bahwa saudara tidak pernah sendiri. Yesus memang mati. Tetapi dia akan bangkit setelah dia melucuti penguasa-penguasa. Dan membebaskan tawanan-tawanan yang menantikan pertolongan dari dia. Itu sebabnya hari ini. Siapapun di antara kita yang ditawan oleh keterikatan apapun, ingat di atas kayu salib Yesus berkata, sudah selesai. Amen. Tidak ada lagi yang dapat mengikat kita. Kita orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Hanya kita yang layak. Perbuatan baik, hukum Taurat dan juga nubuatan para nabi hanya sebagai penuntun. Mereka hanya sampai kepada lereng bukit, tidak pernah akan bisa naik ke atas. Karena pekerjaan penebusan sekali lagi hanya berbicara tentang anak dan bapa. Dan hari ini kita yang dibenarkan oleh iman bisa hidup dalam damai sejahtera dengan Allah Bapa kita di sorga. Itu sebabnya saudara, percayakan hidupmu sama Tuhan. Apapun yang terjadi seperti yang disampaikan Pastor Ivan tadi. Rasa malu yang kau tanggung oleh karena Yesus bersama-sama dengan kita. Kita akan memperoleh kembali 2 kali lipat. Yusuf dipermalukan. Dibuang ke dalam sumur, masuk penjara, ditelanjangi. Tetapi kemudian dia menerima warisan 2 kali lipat. Berkat yang sama juga hari ini kita terima. Bukan karena kuat dan gagah kita. Semua karena Kristus, karena kasih karunia. Katakan bersama saya anak yang paling disayang Tuhan. Saya telah dibenarkan oleh iman dalam Kristus Yesus. Setelah doa penutup, jangan biarkan lagu ini seperti lagu penutup ibadah pada umumnya. Tetapi perkatakan kembali iman saudara, deklarasikan kasih karunia yang begitu besar dengan ucapan syukur, dengan nyanyian terbaik dengan suara yang saudara miliki. Banyak orang disalib pada saat detik-detik terakhirnya, dia dengan sangat lemah bersuara. Tapi di atas kayu salib, Yesus berkata, sudah selesai dengan suara yang sangat nyaring. Bahasa Yunaninya adalah pone megale, artinya bersuara dengan keras. Artinya dia tidak mati dengan kelemahan. Tapi benar-benar dia menyerahkan nyawanya. Supaya hari ini kita tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu sebabnya pulang bawa kebahagiaan sukacita ini. Karena Yesus sudah mati. Supaya kita hidup untuk menerima berkat yang Allah sediakan. Apa yang Kristus punya, itulah yang kita miliki hari ini. Amin. Dalam nama Yesus. Aku berdoa kepadamu Tuhan demi anak-anakmu yang telah Engkau mati baginya. Kami percaya mereka bukanlah sama lagi. Karena Engkau telah ditebus. Engkau telah menebus mereka dari lubang kubur. Sehingga hidup mereka menjadi berarti. Dan itu sebabnya kami berkata, terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Enggak ada Allah yang olehnya kita bisa sebut dia sebagai Bapa. Hanya karena dalam Kristus. Semua Allah dan umatnya itu hanya berbicara tentang Tuhan dan hamba. Tapi hari ini kita memiliki kedekatan yang sangat personal. Tuhan memilih kita sebagai penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Bukan karena perbuatan, tetapi kebenaran karena iman. Kita bersyukur Tuhan untuk segala sesuatu karyamu di atas kayu salib. Engkau mengambil posisi kami.
dihukum, dihancurkan demi untuk kasih-Mu yang besar kepada kami. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada cinta seorang yang memberikan nyawa kepada sahabat-sahabatnya. Dan hari ini Tuhan, kami menerima kenyataan bahwa kami adalah orang yang benar yang telah diselamatkan karena iman dalam Kristus Yesus. Ibadah mungkin selesai Tuhan hari ini, tapi kasih Tuhan tidak akan pernah selesai. Kami percaya Tuhan bahwa kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kita. Bukan dari hanya detik demi detik dari kemarin sampai hari ini, tapi berlaku kekal sampai selama-lamanya. Angkat tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihimu lewat anaknya Yesus Kristus yang telah mati bagimu sebagamu di atas kayu salib. Yang tidak membiarkan kita masuk dalam alam maut dan tenggelam dan hilang begitu saja tanpa dikenali lagi. Tapi Allah adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Ia bertanggung jawab penuh atas kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, apa urusanmu sama hamba orang lain? Entah dia duduk, entah dia berdiri, itu urusan tuannya sendiri. 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangkit lagi. Karena tuannya akan berkuasa membuat dia terus berdiri. Dan oleh Roh Kudus, damai sejahtera yang kekal itu akan memenuhi kita setiap langkah kehidupan kita. Sekali-kali dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Ia menyertai kita senantiasa sampai pada kesudahan zaman. Mega Ponale, dia berkata sudah selesai. Dan kita memulai dari pekerjaan yang sudah selesai. Kita bersyukur pada Tuhan, ada masanya nanti kita dipersiapkan untuk menyongsong Tuhan di awan-awan permai. Untuk bersama orang kudus lainnya masuk ke rumah Bapa yang kekal, senang sampai selama-lamanya, di dalam kebahagiaan yang tidak ada putus-putusnya, di dalam satu keabadian kasih Tuhan yang tidak pernah ada akhirnya. Itulah berkat anugerah damai sejahtera yang melampaui segala akal manusia, yang memberkati kita sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan amin. Kembali bersorak bagi Tuhan. Haleluya. This is our weapon. My weapon is a melody. Amen. How